Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulillahil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lagi dan lagi, terus dan lagi dan lagi sampai kita tiada lagi. Teruslah kita senantiasa untuk berusaha meningkatkan keimanan kita kepada Allah agar kita tergolong orang-orang yang mulia di sisi Allah. Salawat dan salam kita sanjung sajikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah umat yang terbaik. Beliaulah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang termulia. Jadi apabila orang-orang yang mengikuti jejak dan jalan yang dimuliakan Allah, otomatis dia akan bersama orang yang dimuliakan Allah. Ingatlah, barang siapa yang mencontoh suatu kaum, kelak dia akan dibangkitkan kepada kaum yang dicontoh. Hari ini bahaya hadirin. Orang fans penggemarnya, maka ia mengikut gaya penggemarnya. Dia mengikut gaya orang yang digemari, yang difansnya. Orang yang menjadi pujaan idolanya. Ya, dari gaya kehidupannya, makanannya, akan semua ditiru. Tapi orang yang mencontoh, meniru kekasihnya Allah, manusia termulia, pilihannya Allah, Rasulnya Allah, maka kelak akan dibangkitkan bersama orang-orang yang ia contoh dan orang yang ia tiru, bahkan akan diberikan syafaat oleh beliau. Ada seorang yang mengidolakan seseorang, berdesak-desakan rela demi tanda tangannya, demi berjumpa, gayanya diikuti. Kemudian pakaiannya diikuti, kehidupannya diikuti, hanya demi untuk mendapatkan tanda tangan. Nah, ini yang diikuti Nabi, bukan tanda tangan beliau yang kita minta. Kita mengaku sebagai umat Nabi, mengidolakan Nabi, pakaian mengikuti Nabi, cara hidup mengikuti Nabi. Bukan untuk minta tanda tangan, minta syafaat. Semoga kita tergolong orang-orang yang akan mendapatkan syafaatnya Nabi. Sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada saat ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tinggal di buminya Allah, rezeki pemberian dari Allah, dilindungi Allah, diberikan penjagaan oleh Allah, diawasi, dijaga oleh Allah. Hanya satu pinta Allah, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu pinta Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita taat kepada Allah, tinggal di bumi Allah, menerima pemberian rezeki dari Allah, penjagaan Allah, diawasi Allah, dilindungi Allah. Sudah seperti itu kita taat, dikasih pahala sama Allah. Hari kiamat kita mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah. Kurang apa kasih sayang Allah kepada hambanya?
Bahkan orang yang ingkar saja, orang yang tidak taat kepada Allah, masih Allah Subhanahu wa taala curahkan rezeki. Seandainya hadirin Allah Subhanahu wa taala itu minta ganti saja, setiap napas yang kita hirup keluar masuk udara ini, kita disuruh membayarnya, tidak akan sanggup. Inilah hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kita ini milik Allah, bukan milik siapa-siapa. Kita ini miliknya Allah. Jadi apa yang diperintahkan Allah, ya kita laksanakan. Seorang atasan memiliki anak buah. Atasan perintahkan untuk bekerja apabila bawahannya itu yang diperintahkan bekerja membangkang, nggak taat, nggak mau kerja, atasan pasti marah. Tapi apabila bawahannya tadi, apa yang diperintahkan atasan dikerjakan, apa yang diinginkan atasan dia laksanakan, maka atasan pun senang, dia akan disukai sama atasan, bahkan dikasih gaji lagi, belum minta sudah dikasih kebutuhan. Allah maha segala-galanya dari itu. Kita ini bukan milik siapa-siapa, milik Allah. Diri kita milik Allah, baju kita ini milik Allah. Nggak percaya, kulit kita ini milik Allah. Coba seseorang itu suruh mencegah kehendak Allah yang hendak mengkeriput, nggak ada yang mampu. Keriputnya kulit kita ini kita nggak bisa mencegah. Ini kehendak Allah. Nih gigi kita nggak bisa mencegah gigi kita ini mau rontok, mau lepas. Ini kehendak Allah. Mata kita yang rabun kita nggak bisa mencegah. Rambut kita yang putih ini kita nggak bisa melarang. Sudah Allah yang ngatur. Nyawa kita hendak Allah cabut, tidak bisa melarang. Ini kehendak Allah. Satu perintah Allah Subhanahu wa taala, disuruh, diperintahkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Allah Subhanahu wa taala itu enggak maha pengasih dan penyayang, kita diperintahkan sholat, kita enggak sholat, dicabut nikmat kesehatan kita. Nikmat kesehatan ini mahal. Seandainya Allah nggak mau kasih sayang, tapi orang yang nggak sholat tetap saja Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan. Dengan tujuannya apa? Agar dapat merenung betapa kasih sayangnya Allah kepada saya. Walaupun nggak sholat, saya masih diberikan kesehatan. Jangan kita mengira kalau kita ini bukan milik siapa-siapa, kita milik Allah. Kesehatan ini itu milik Allah. Walaupun seseorang itu mampu menjaga kesehatannya dengan olahraga, makanan sehat dan sebagainya, namun apabila Allah kehendaki sakit, maka sakit. Kita tidak boleh dengan kehendak kita sendiri, tapi kehidupan ini harus kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita banggakan? Seorang yang gagah, berani, kuat, ototnya besar, di mana-mana ditakutin orang, di mana-mana disegani orang. Allah kehendak dikasih bisul di telapak kaki, sudah nggak pala bisul, yang ringan saja. Orang kuat, gagah, berani, di mana-mana ditakutin sama orang, di mana-mana disegani sama orang. Semuanya patuh dan tunduk kepada orang tersebut karena disegani dan ditakuti. Seandainya Allah Subhanahu wa taala kasih penyakit yang ringan saja, mencret, sudah nggak bisa apa-apa.
Jadi asik-asik mules, hanya baru dikasih penyakit yang ringan, kena flu saja, orang yang gagap berani sudah nggak bisa apa-apa. Makanya kita ini bukan milik kita, milik Allah. Harus mengabdikan diri kepada Allah, nggak ada yang kita banggakan. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena suatu saat kita akan kembali kepada Allah. Kita ini milik Allah, tinggal di bumi Allah, ngikut perintah Allah, suatu saat kembali kepada Allah. Apabila taat, maka akan mendapatkan kasih sayang dan kemuliaan Allah. Apabila ingkar, ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala azabnya amat pedih. La in syakartum wa ajidanakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Hanya bersyukur saja Allah berikan rezeki. Tapi ingat kata Allah, apabila ingkar, ini ancaman, ini jangan macam-macam, ancaman. Apabila ingkar, ingat kata Allah, azab amat pedih. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk itu kehidupan kita yang sangat singkat ini hendaknya kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita manfaatkan kehidupan ini dengan nilai-nilai agama. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki kita seperti itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki seseorang dengan amal agama. Apabila kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kemuliaan akan dia dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha menghidupkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mematikan, Maha memberi rezeki. Jadi apa yang hendak kita lakukan? Dengan kita menghargai Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu kebodohan kepada kita. Rezeki sudah Allah tanggung. Seekor cicak. Cicak itu hadirin, hidupnya nempel di dinding. Makanannya hewan yang bisa terbang, nyamuk. Kan nggak nyamuk. Karena ini sudah keputusan Allah, maka cicak nggak protes, tetap saja tawadu dengan keputusan Allah. Walaupun makanan si cicak ini bisa terbang, cicak ini ngejar makanannya nggak cara terbang, tapi hanya nempel. Tapi cicak ini yakin rezeki sudah Allah tanggung, maka cicak ini santai saja. Rezeki kan datang sendiri dari Allah, nggak khawatir. Rezeki kan sudah Allah tanggung, santai tenang ini cicak. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seekor burung punya anak banyak, nggak mikirin harus buka ladang, harus mempunyai stok makanan untuk anak-anaknya. Karena apa? Burung ini yakin rezeki sudah Allah tanggung. Ini cari, malam tidur, besok cari lagi, nggak khawatir. Burung ini nggak khawatir karena sudah yakin Allah yang tanggung. Kita manusia apalagi hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran banyak sekali menjelaskan salah satu yang sudah terpopuler. Apabila orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini ayat Al-Quran. Apabila seseorang sudah yakin semua kehidupan mulai dari lahir sampai meninggal
sudah ditanggung Allah, sudah dicukupi Allah Subhanahu wa taala. Tugasnya cuma satu, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, manusia tidak akan dicabut nyawanya sebelum disempurnakan rezekinya. Artinya mulai dia dari lahir sampai dia meninggal, apabila rezekinya itu belum disempurnakan, maka dia tidak akan dicabut nyawanya. Santai-santai saja. Diri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita untuk taat kepada Allah. Itu pun diberikan pahala. Setelah itu pun ditempatkan yang mulia di surganya Allah. Orang yang taat kepada Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jadikan kehidupan kita ini penuh dengan ibadah. Coba kita merasakan betapa kita butuh Allah, karena kita ini milik Allah. Apabila ada keyakinan yang lurus dalam diri kita seperti itu, yakinlah kita termasuk orang-orang yang tenang dalam kehidupan. Kita termasuk orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena semuanya sudah bergantung kepada Allah. Dari itu kita introspeksi diri kita, renungkan dalam kehidupan kita. Berapa umur yang sudah kita pakai? Berapa lama kita sudah tinggal di bumi Allah ini? Berapa pemberian Allah Subhanahu wa taala yang sudah kita gunakan? Sudahkah kita berterima kasih pada Allah? Sudah kita bersyukur pada Allah? Sudahkah kita mentaati perintah Allah? Setiap hari semuanya Allah Subhanahu wa taala tanggung pada kehidupan kita. Satu, kita taat. Semoga kita jadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga akan mendapatkan derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Subhanallah bihamdihi. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.